Ya, kita kembali membahas bagaimana mengenai layangan putus yang menjadi topik perbincangan panas warganet di lini masa, baik yang mengikuti seri tersebut ataupun tidak, tak sedikit yang hanyut dalam suasana konflik di dalamnya. Dekat dengan realita, hal ini pun diikuti perbincangan bagaimana perempuan, kaum wanita harus bersikap jika ada di posisi seperti Kinan, tokoh utamanya. Kami bahas bersama psikolog, ada Rosmini Agus Salim. Selamat malam, Bu Rosmini. Selamat malam Mbak Tiffany, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat selalu Bu Rosmini. Mengikuti juga layangan putus mungkin? Nggak selalu, tapi ada beberapa episode yang saya ikuti. Oke, jadi paling nggak tahu apa yang terjadi sedikit banyak lah ya yang di dalamnya ya. Bu Rosmini, apa yang terjadi di series ini kan sedikit banyak menggambarkan sebenarnya realita sebuah hubungan pernikahan, karena ya dekat dengan realita sehari-hari lah bagaimana hubungan itu ya. Nah, sehingga sedikit banyak juga penontonnya yang merasa bahwa kisah ini tuh relatable dengan kehidupan sehari-hari. Namun kalau kita lihat di series ini kan kita melihat ada satu sosok pemeran utamanya yang cukup tough, cukup tangguh menghadapi konflik di rumah tangganya. Ini tentunya bisa diambil menjadi pelajaran untuk perempuan, kaum wanita, bagaimana harus bersikap kalau dihadapkan dalam masalah pelik seperti ini, Bu Rosmini. Iya, dan dalam cerita itu memang kelihatan seperti Kinan itu bisa mengendalikan perasaannya dia walaupun bergejolak luar biasa, tapi tetap bisa kemudian melakukan analisis dari sesuatu yang dia hadapi. Dan kalau saya ngelihat ini sebetulnya kenapa mengena sekali, banyak orang yang merasa pernah mengalami masalah seperti itu yang kemudian begitu film ini atau serial ini naik, dia merasa bahwa seolah-olah ini menceritakan tentang hidup saya. Gitu. Nah, sebetulnya yang dihadapi wanita itu yang harus kita lihat di dalam tokoh Kinan itu adalah bahwa dia punya kemampuan resiliensi, daya pantul kembali untuk bisa keluar dari masalah yang dia hadapi dan tidak terpuruk, tapi berpikir ke depan apa yang harus dia lakukan. Seperti itu, Mbak. Oke, tapi kan tidak semua perempuan memiliki daya pantul tadi seperti yang Bu Rosmini sampaikan kan, apalagi mungkin ketika menghadapi krisis atau konflik gitu, setiap orang tuh outputnya beda-beda. Nah, bagaimana bisa healing atau bisa bounce back dari krisis kepercayaan diri atau pressure, perasaan tertekan itu untuk bisa kembali menjadi tangguh dan memiliki daya pantul tadi seperti Bu Rosmini sampaikan? Iya, jadi manusia itu kan punya kemampuan kognitif, afektif, psikomotor. Nah, pada waktu kita kemudian menggunakan emosi atau afektif kita, terkadang kognitif kita nggak jalan. Jadi sebetulnya dalam kasus ini manusia itu tidak hanya wanita harus belajar melakukan emotion regulation, meregulasi emosinya, mengontrol dirinya. Jadi bedanya kita ini manusia dengan hewan, kita bisa kontrol sebetulnya. Tidak harus selalu diluapkan secara langsung seperti itu. Dan ini latihan sebetulnya. Resilience itu harus bisa dilatih oleh setiap manusia pada dirinya masing-masing. Nah, kalau itu bisa terjadi, misalnya saya tadi bilang, meregulasi emosi, mengontrol impulsnya, lalu kemudian bisa menganalisis situasi dan punya keyakinan, saya mampu nih untuk mengatasi ini. Dengan saya kemudian melihat, jadi kemungkinannya jalan keluarnya jadi banyak. Tetapi kalau kita terbawa emosi, kita nangis, kita marah, nalar kita jadi berkurang cara berfungsinya. Karena ditutupi oleh kemampuan kita untuk ketidakmampuan kita karena kita merasa terpuruknya itu. Pada waktu kita terpuruk boleh dikasih waktu. Jangan kemudian merasa bahwa harus langsung bangkit. Tidak. Perlu waktu untuk jeda, untuk melihat dirinya pada posisi bahwa saya dalam situasi seperti ini. Analisis masalahnya. Kayak Kinan melakukan itu. Kemudian dia tahu apa yang dia mesti lakukan. Bertubi-tubi yang dia hadapi. Tentang suami yang selingkuh yang dia baru tahu belakangan, tentang suami yang tidak mau bilang minta maaf, tentang anak yang dalam kandungannya yang mengalami masalah, yang kemudian meninggal, itu semua bertubi-tubi. Tetapi bounce back-nya itu betul-betul luar biasa.
proses ini yang harus diajarkan oleh kita kepada yang pemirsa bahwa kita semua bisa melakukan itu, bukan hanya dalam film gitu Mbak. Oke, termasuk juga bagaimana posisi perempuan dalam suatu hubungan, khususnya mungkin hubungan pernikahan ya, karena kan mungkin selama ini di luar sana banyak yang juga masih berpikir gitu ya bahwa perempuan itu melayani suami, ya kan, harus nurut dengan suaminya dan sebagainya. Sementara bagaimana harus bisa punya suara dalam satu hubungan pernikahan gitu, kalau pikirannya masih terjebak di yang satu hal tadi, Bu Rosmini. Iya, suami adalah imam dalam suatu perkawinan atau dalam satu rumah tangga. Istri harus menghormati suami. Istri melaju dengan kecepatan seperti apa, dia ingat posisinya adalah istri, tapi bukan berarti dia dibungkam, tidak boleh bicara. Dia boleh berbicara dengan cara yang layak, santun, sopan kepada suaminya untuk mengatakan sesuatu terhadap apa yang dia rasakan. Mencoba menjadi orang yang asertif. Asertif itu menyatakan perasaan, pikiran, dan keinginan kita pada orang yang diajak bicara tanpa menyinggung. Jadi kita bicaranya cukup dengan membuat dia kemudian tahu pada posisi apa kita saat ini. Saya sedih loh Mas, karena Mas melakukan ini. Kalau menurut Anda, menurut Mas, saya wajar nggak kalau sedih? Jadi kita bisa berdialog seperti itu. Memang kadang-kadang pada saat kita tidak nyaman, emosi tidak oke, tidak bisa terkontrol, itu kemudian naik intonasinya. Jadi kemudian terjadi marah, rasa ingin mendobrak atau melakukan sesuatu terhadap perbuatan yang tidak diinginkan ini gitu. Oke, berani bersikap dan berani bersuara, intinya seperti itu ya. Saya belum nonton drama ini gitu, tapi kalau saya lihat-lihat pembicaraan orang-orang di timeline, di lini masa kan sepertinya yang digambarkan sosok Reza yang memerankan karakter Aris ini kan seperti seseorang yang manipulatif. Saya nggak tahu kalau Bu Rosmini kan sudah nonton ya, walaupun sedikit-sedikit gitu. Apakah artinya gini, ketika mungkin kita punya pasangan yang manipulatif seperti itu, atau mungkin cenderung manipulatif gitu, itu bisa dikategorikan sebagai toxic relationship. Bagaimana bisa menghindari itu? Oke, kita kalau toxic relationship harus ada dua orang juga ya. Satu yang merasa lebih dominan, yang satu yang kurang dominan. Sehingga yang lebih dominan akan menguasai yang dominan, yang tidak dominan. Apa yang harus kita lakukan? Hubungan kita tuh harusnya walaupun satunya imam, tapi kita bisa jadi teman berbicara yang selevel. Jadi kita tidak harus kemudian percaya begitu saja. Keinginan untuk bertanya, boleh nggak? Boleh. Ajukan pertanyaan. Bahwa memang satunya orang yang manipulatif, kita harus tahu, kemudian melihat apa yang membuat dia jadi manipulatif. Saya nggak bilang istri yang kemudian diselingkuhi suami bahwa salah istrinya, tidak. Tetapi kita harus menganalisa hubungan ini seperti apa. Apakah ada satu yang kemudian, kalau ini tadi toksik ya dikatakan ya, memanipulasi, menggertak, memberikan ibaratnya kadang-kadang punishment pada pasangannya, itu baru kita lihat bahwa memang satu dominan daripada yang satu. Nah, sekarang kalau orang tidak mau diperlakukan seperti itu, yang satu harus bertindak, gitu. Kalau bisa berbicara dengan baik gitu kepada yang bersangkutan gitu. Oke, jadi harus membuka ruang komunikasi ya. Oh, terakhir Bu Rosmini, ini keluar dari konflik pernikahan gitu, tapi saya penasaran. Gara-gara ini bukan karena layangan putus saja, ketika orang-orang menonton drama atau film yang sejenis seperti ini ya, emosi itu jadi berlebihan, parno jadi berlebihan, jadi over insecure, apalagi mungkin ke pasangan ya, yang biasanya adem-adem aja sekarang jadi mulai cek-cek HP, jadi kayak parno berlebihan lah. Nah, bagaimana mengontrol diri kita sih supaya nggak terbawa suasana gitu, nggak jadi saling curigaan, overthinking begini? Ya, sudah ada contohnya.
Sehingga kita yang kemudian menonton harus belajar dari apa yang dilakukan oleh contoh itu yang nggak dia lakukan di sana, hingga terjadi berkelanjutan. Harus kita juga tidak melakukan jangan sampai terlewat seperti itu. Tetapi untuk jadi parno, kalau menurut saya tidak, karena film atau apa itu kan pasti ada highlightnya, ada golden moment yang ingin ditampilkan supaya memang membawa, itu berhasil kan, berarti kalau membawa emosi kita yang nonton dan sebagainya. Tetapi kita harus tahu ada hal yang kadang-kadang untuk di film itu memang di highlight, dilebihkan. Dan itu di dalam kehidupan real kita mesti ngeliat juga, bener nggak sih terjadi seperti itu. Tadi saya bilang bahwa manusia itu punya kemampuan analisa. Analisa manusia itu luar biasa. Makanya kita harus melihat, jangan semua disamaratakan atau dianalogikan dengan itu. Karena tiap rumah tangga kan pasti beda. Iya. Oke. Jadi tetap berpikir jernih gitu. Itu hanya sebatas ada tontonan saja. Kembali kalau soal konflik pernikahan, intinya perempuan itu juga harus punya sikap, harus punya suara. Tergantung bagaimana cara mengkomunikasikannya ya dalam sebuah hubungan itu tadi. Terima kasih Bu Rosmini. Satu lagi Mbak. Iya boleh, silakan. Mbak, satu lagi Mbak. Jangan overthinking tapi lebih positive thinking. Setuju. Jangan overthinking, lebih ke positive thinking. Terima kasih Bu Rosmini sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.